Berapa jenis ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan, mislu seperti al-Islam, seperti Islam, wal iman dan iman, wal ihsan dan ihsan. Islam, iman dan ihsan merupakan tiga hal yang mencakup agama Islam secara keseluruhan. Nanti akan dijelaskan pembahasannya secara rinci. Intinya tiga yaitu Islam, iman dan ihsan ini merupakan agama Islam secara keseluruhan. Jadi agama Islam secara keseluruhan ini adalah salah satu dari tiga ini. Seperti itu. Makanya ketika dikatakan Islam, iman dan ihsan, ini sudah mencakup seluruh Islam. Lalu beliau menyebutkan makna ibadah lebih rinci lagi. Setelah memberikan contoh tentang Islam atau tentang ibadah dengan sifat yang masih global, mencakup Islam, iman dan ihsan. Lalu disebutkan di sini contoh-contoh lebih terperinci lagi. Beliau mengatakan wa minhu, diantaranya adalah ad-du'a, doa, wal khauf, takut, war raja'u, harap, wa tawakkul, tawakal, war raghbah, war rahbah, cinta dan takut, wal khusyu'u, khusyuk, khasyah, takut, wal inabah, kembali, wal isti'anah, meminta pertolongan, wal isti'adah, meminta perlindungan, wal istighatsah, meminta pertolongan, wal dzabhu, menyembelih, wan nadru dan nazar, wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan yang lainnya dari macam-macam ibadah allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala, dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, semuanya itu hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh tadi dan juga ibadah yang lainnya, itu semuanya harus dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh kemudian dipalingkan kepada selain Allah. Haram hukumnya atau tidak halal hukumnya dipersembahkan salah satu saja dari jenis-jenis tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi contoh-contoh jenis ibadah tadi disebutkan oleh Syekh hanya sebagai contoh, bukan ibadah hanya yang disebut tadi, tapi ibadah itu luas. Namun inti yang ingin beliau sampaikan, pesan yang ingin beliau sampaikan bahwasannya ibadah jenis apapun itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Makanya beliau mengatakan setelah itu, kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Yang pertama firman Allah surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah. Dalam ayat ini pertama Allah mengabarkan bahwasannya semua masjid
yang merupakan tempat untuk sujud, yang merupakan tempat untuk beribadah, itu milik Allah. Lalu kemudian beliau melarang melakukan ibadah atau memberikan atau mempersembahkan suatu bentuk ibadah apapun itu kepada siapapun selain Allah bersama Allah. Maknanya beliau melarang perbuatan syirik. Beliau melarang dosa syirik. Lalu dikatakan faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Lalu beliau menjelaskan di sini hukum orang yang mempersembahkan salah satu saja dari jenis-jenis ibadah itu, dan beliau mengatakan barang siapa yang mempersembahkan satu saja, syai'an, sedikit saja dari ibadah-ibadah tadi kepada selain Allah, maka bahwa musyrik, maka hukumnya orang tersebut musyrik, sudah masuk golongan musyrik sebagai seorang yang telah menyekutukan Allah dengan selain Allah. Jadi jenis ibadah bila sedikit saja, satu saja dipalingkan kepada selain Allah, maka ini sudah perbuatan syirik. Ini maknanya. Jenis ibadah apapun itu, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kemudian diberikan, dipalingkan, dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu sudah syirik namanya. Lalu beliau menyebutkan hukum orang ini, wa huwa kafirun, dan dia kafir. Ini adalah hukum bagi perbuatan tadi dan hukum syirik. Bahwasanya kesyirikan itu adalah kekufuran. Bahwasanya musyrik itu kafir. Musyrik itu adalah kafir. Keluar dari Islam, maksudnya begitu. Keluar dari Islam. Jadi orang yang mempersembahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan hukum kesyirikan itu adalah keluar dari Islam, alias kafir. Ini makna ayat tersebut. Wa annal masajida lillahi, bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Ini berkaitan dengan ini isyarat, maksudnya adalah ibadah. Karena masjid tempatnya ibadah. Secara umum ibadah itu dikerjakan di masjid. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, janganlah kalian beribadah kepada siapapun, ya. Kata beliau, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian beribadah kepada siapapun selain Allah. Ini maknanya, ini larangan bahwasanya beribadah kepada Allah itulah haram, pertama begitu. Lalu dijelaskan oleh Syekh bahwasanya perbuatan itu syirik dan hukumnya kafir, keluar dari Islam. Dalil yang kedua, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara, barang siapa yang beribadah kepada sesembahan lain bersama Allah, dari wa may yad'u, barang siapa yang beribadah. Sudah saya sampaikan, kalimat doa bila disebut secara mutlak dalam Al-Quran itu maksudnya ibadah. Barang siapa yang beribadah kepada sesembahan lain bersama dengan Allah, berarti melakukan kesyirikan. Ibadah ini dia persembahkan kepada Allah, tapi dia juga persembahkan kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah. Dia orang yang kalau di hari raya Idul Kurban, Idul Adha, dia berkurban. Tapi kalau datang hari-hari tertentu, dia juga sembelih buat tumbal. Nah, seperti ini.
Dia berkurban untuk Allah, tapi dia juga berkurban untuk selain Allah. Ini maknanya, dan ini syirik. Maka beliau katakan, Allah sampaikan di sini, barang siapa yang beribadah kepada sesembahan lain bersama dia juga beribadah kepada Allah, la burhana lahu bihi. La burhana, burhan itu bukti. Maka dia adalah orang yang tidak punya bukti. Maksudnya bukti yang membenarkan perbuatannya. Bahkan justru bukti malah menyerang dia. Nah, justru bukti malah menyerang dia. Kenapa? Karena sebagaimana dia meyakini Allah Ta'ala Maha Esa dalam menciptakan alam semesta ini, maka seharusnya dia juga meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi, seperti itu. Seharusnya seperti itu. Justru bukti nyerang dia. Bagaimana dia meyakini Allah adalah satu-satunya, Allah Maha Esa dalam sebagai Rabb, sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Seharusnya dia juga meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maksudnya oleh karena itu Allah Ta'ala membantah mereka dengan mengatakan mereka ini tidak punya bukti untuk membenarkan perbuatan mereka. Tidak ada alasan mereka itu. Fa inna ma hisabu 'inda rabbih. Akan tetapi perhitungan mereka nanti itu ada di sisi Rabb-nya. Kembali kepada Rabb-nya. Artinya kalau kita bahas perbuatan orang ini kan kita menghukumi secara zahir. Adapun hati mereka itu beda-beda. Perbuatan sama tapi maksudnya beda, pendorongnya beda. Tidak mungkin sama. Ada kalanya sebagaimana perbuatannya hatinya pun demikian. Sebagaimana dia beribadah kepada selain Allah, itu bersamaan dengan itu hatinya juga demikian. Memang hatinya itu mengagungkan selain Allah. Tapi ada kalanya orang itu melakukan ritual kepada selain Allah, tapi hanya ikut-ikutan. Hanya menunaikan adat istiadat dan sebagainya. Makanya disebut fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Adapun hisabnya, perhitungannya itu di sisi Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tapi inti perbuatan mereka itu salah. Perbuatan mereka syirik. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Jadi ayat ini menjelaskan, potongan ayat ini menjelaskan dan menegaskan hukum sebelumnya bahwa orang-orang musyrik itu kafir. Karena Allah Ta'ala mengatakan setelah menjelaskan tentang celaan Allah terhadap orang-orang yang menyekutukannya, orang-orang yang berbuat syirik, kemudian Allah Ta'ala mengatakan tidak akan beruntung orang-orang kafir. Jadi Allah mensifati orang-orang ini sebagai orang kafir. Ini dalil menegaskan yang sebelumnya bahwa syirik besar itu kafir, kufur, mengeluarkan daripada agama, mengeluarkan dari millah. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa fil hadis, di dalam hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otak dari ibadah. Di sini Asy-Syaikh memulai menyebutkan dalil-dalil dari contoh-contoh ibadah yang disebut tadi. Tadi beliau menyebutkan beberapa contoh ibadah. Dan sekarang beliau mulai menyebutkan dalil-dalil dari setiap ibadah tersebut. Beliau mulai dari doa. Wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah.
Doa itu adalah otaknya ibadah. Tapi para ulama mengatakan hadis ini lemah. Yang sahih ad-du'a'u huwal ibadah, yang sahih. Doa itu adalah ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu ibadah. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan kalian berkata, sembahlah aku, berdoalah kepadaku, aku pasti mengabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dengan penuh hina. Ayat ini mengabarkan pertama, Allah memerintahkan kita berdoa. Dan Allah berjanji akan mengijabahi, mengabulkan doa. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Ini perintah. Ini perintah. Dan perintah Allah terhadap sesuatu menunjukkan sesuatu itu ibadah. Gitu. Apapun yang diperintahkan oleh Allah berarti dia itu adalah ibadah. Di mana ada kalanya ibadah itu hukumnya wajib, ada kala hukumnya adalah sunnah. Ada kalanya hukumnya adalah sunnah. Pokok yang penting apa saja yang diperintahkan oleh Allah maka itulah ibadah. Maka ketika Allah di sini memerintahkan untuk berdoa, menunjukkan doa itu adalah ibadah. Dan yang menegaskan bahwasanya doa itu ibadah, potongan ayat berikutnya, di mana Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, yang sombong, yang merasa besar, an ibadati, sehingga dia tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan masuk neraka jahanam dengan penuh hina dina. Dalam potongan ayat ini Allah mengabarkan, setelah memerintahkan berdoa kepada Allah, lalu Allah menjelaskan bahwasanya doa itu bagian dari ibadah. Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang yang tadi tidak mau berdoa dengan kalimat ibadah. Barang siapa yang tidak mau atau sombong, tidak mau beribadah kepadaku, setelah menjelaskan pembahasan tentang doa. Ini potongan ayat ini menegaskan apa? Bahwasannya doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Baik, para ulama menjelaskan doa itu ada dua. Pertama itu doa masalah, yaitu doa yang bentuknya meminta, memohon, ya, meminta, memohon. Itu adalah doa meminta kepada Allah Ta'ala. Ini ibadah, di mana apabila seorang meminta tentang sesuatu yang tidak disanggupi kecuali hanya Allah, maka dia harus minta kepada Allah. Ya, tidak boleh minta kepada selainnya. Tapi untuk hal-hal yang itu dimampu oleh orang lain, kemudian kita minta, yang diboleh. Dalam masalah meminta, ya, meminta pertolongan, meminta di sini, maka apabila itu hal yang dimampui oleh makhluk, kemudian kita minta kepadanya, ini boleh. Kita minta tolong kepada teman kita, kepada orang yang mampu sesuatu, itu boleh. Tetapi tidak boleh meminta hal yang tidak dimampuinya. Seperti meminta kepada orang yang sudah meninggal agar memberikan rezeki, agar memberikan makan, agar memberikan minum. Ini tidak boleh. Tapi kita datang kepada teman meminta makanan misalkan,
Ini boleh. Kalau teman kita itu hidup dan ada, itu boleh minta. Tapi meminta kepada orang lain yang tidak mampu, maka itu tidak boleh. Seperti meminta kepada orang mati tadi, at'imini, berilah aku makan, tidak boleh. Nah. Sebagaimana juga hal-hal yang tidak dimampu kecuali hanya Allah, maka tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Dan ini ibadah. Dan bila memintanya kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut adalah syirik. Seperti minta rezeki, beda lagi rezeki. Minta sembuh dan lain sebagainya. Beda minta sembuh sama minta obat. Kalau ke dokter minta obat boleh, tapi minta sembuh tidak boleh. Karena kesembuhan hanya milik Allah. Ini yang pertama. Doa namanya doa mas'alah, doa meminta. Yang kedua, jenis doa yang kedua adalah doaul ibadah. Doaul ibadah, yaitu ibadah. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ibadah yang kita kerjakan, seperti sholat, seperti puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baca Al-Quran. Ini juga disebut doa. Kenapa? Karena dalam ibadah tersebut kita berharap, kita meminta kepada Allah pahalanya. Maka disebut dengan ibadah. Nah, pada jenis ini mutlak. Ya, mutlak tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya di situ. Kalau yang doa tolab, minta tolab, yang sifatnya tolab itu mungkin kita itu minta kepada selain Allah, ya, dalam perkara yang dimampu. Tapi untuk doa al-ibadah mutlak tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa. Wa dalilul khaufi. Kemudian yang kedua beliau menyebutkan adapun dalil khauf, bahwasanya khauf, rasa takut itu adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Rasa takut adalah perasaan, rasa dari dalam jiwa karena mara bahaya yang mungkin terjadi, yang mungkin akan menimpa dia. Itu rasa takut. Jadi rasa takut adalah perasaan yang muncul dari jiwa karena suatu bahaya yang mungkin menimpa dia. Ini rasa takut. Dan rasa takut itu sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan khauf at-tabi'i. Khauf tabi'i. Rasa takut yang sifatnya adalah sebagai tabiat manusia. Tabiat manusia. Seperti takut kepada binatang buas, ya, dan lain sebagainya. Yang ini boleh, yang seperti ini boleh. Takut dengan ular, ini boleh. Jadi kalau ada perasaan takut dengan binatang buas, tidak masalah. Tapi lebih afdal lagi kalau kita enggak takut. Takutnya kepada Allah. Bagaimana caranya kita hanya takut kepada Allah, enggak takut sama binatang buas? Gimana caranya? Kita takut, kita enggak takut sama binatang buas, kita takut kepada Allah, tapi takutnya kepada Allah. Bagaimana caranya?
kita takut kepada Allah, jangan sampai Allah mempertemukan kita dengan binatang buas itu. Sehingga takut kita hanya kepada Allah. Makanya ada yang lebih afdal, meskipun boleh, tapi lebih afdal kalau kita tidak takut. Tapi takutnya kita hanya kepada Allah. Takut Allah mempertemukan kita dengan binatang tersebut. Ini faedah saya dapatkan dari Syekh Sri hafizahullah ta'ala. Beliau gambarkan seperti orang yang takut sama tikus. Ada orang takut sama tikus. Jangan takut sama tikus. Takutlah kepada Allah, jangan sampai Allah mempertemukan kamu dengan tikus. Masya Allah. Yang kedua, jenis takut yang kedua adalah khauful ibadah. Rasa takut ibadah, yaitu rasa takut yang memang ada dalam hati seseorang dalam bentuk ibadah. Ya, perasaan takut karena mengagungkan yang diagungkan. Maka ini tidak boleh ada kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Rasa takut kita untuk mengagungkannya gitu kan, karena keagungannya. Maka ini tidak boleh hanya kepada Allah. Beda kan? Takut kita kepada ular, tidak mungkin kita mengagungkan ular. Takut kita kan takut digigit gitu kan? Takut geli. Takut kita kepada tikus, takut karena geli dan lain sebagainya kan. Tapi takut ibadah bukan begitu. Takut ibadah ini yaitu takut ya dalam rangka pengagungan kepada ilah, kepada yang diagungkan itu. Karena saking agungnya ya, karena keagungannya, kesempurnaannya ya, sehingga muncul rasa takut dalam rangka mengagungkannya. Maka yang seperti ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada rasa takut kita kepada selain Allah yang bentuknya seperti ini, tidak boleh. Ini hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan di sini oleh beliau Syekh Utsaimin, jenis ketiga disebut dengan khaufus sir. Khaufus sir. Takut rahasia, rasa takut yang rahasia, samar gitu kan sekali, samar sekali. Beliau contohkan di sini seperti rasa takut kepada penghuni kubur atau kepada wali yang jauh darinya, yang tidak memberikan pengaruh apapun, tapi dia takut dengan dia merasa takut kalau nanti mempengaruhinya. Ini juga sebenarnya mengatakan termasuk syirik juga. Perbuatan seperti ini adalah syirik, tidak boleh, tidak boleh. Kadang-kadang ada orang itu takut lewat di suatu pohon besar. Seperti itu satu makna ini. Angker gitu kan. Takut dengan penghuninya. Ini semakna, tidak boleh seperti ini. Sebagian ulama mengkategorikan perbuatan ini syirik. Perbuatan syirik. Karena ini masuk syirik pengagungan di situ. Pengagungan di situ. Makanya kita dapati sebagian orang berangkat dari rasa takut seperti ini, kemudian meningkat kepada syirik ibadah, sehingga membuat sajen di situ, ya kan, membuat tumbal di situ, apa tah gitu kan, bentuk ritual-ritual peribadatan. Ini awalnya berangkat dari rasa takut sir tadi, angker, ada penghuninya, pohon besar, batu besar, akhirnya lari ke sana, akhirnya membuat dia naruh apalah gitu kan, buat sajen, buat apa gitu, disuguhkan ke situ. Nah, sehingga seorang mukmin harus berhati-hati dengan rasa takut seperti ini. Harus dibuang jauh-jauh rasa takut dengan hal-hal yang seperti itu, yang seperti itu. Dia selalu, maka banyak-banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa dalilu tawakkul,
Dalil tawakal firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian jika kalian benar-benar beriman. Dan Allah taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Allah cukup bagi mereka. Yaitu Allah taala akan mencukupi dia, subhanallah. Dari ayat ini menjelaskan pertama, tawakal itu ibadah. Karena Allah memerintahkan kita hanya bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah, yaitu menyandarkan hasil dari urusan kita kepada selain Allah, itu tidak boleh. Ya, boleh kita melakukan sebab, boleh kita bekerja sama, menggandeng ahlinya, boleh. Tapi itu hanya sebatas sebab. Boleh kita itu terus menggali ilmu, belajar dalam bidang yang kita tekuni, boleh. Tapi itu hanya sebab, batas sebab. Adapun hasil, tawakkal 'ala Allah. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal kepada Allah ini adalah husnudzon kita kepada Allah. Antara tawakal dan husnudzon beriringan. Maka semakin seorang itu bertawakal kepada Allah, menunjukkan semakin tinggi juga husnudzonnya kepada Allah. Sebaliknya, semakin orang itu turun tawakalnya, menunjukkan husnudzonnya juga turun. Oleh karena itu di sini mengabarkan Allah Taala, barang siapa bertawakal kepada Allah, jadi tawakal yang sempurna, maka Allah Taala akan mencukupinya. Dan ini selaras dengan firman Allah Taala, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuai dengan prasangka hamba. Ya, bahwasanya Allah Taala sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi sebagaimana hamba ini bertawakal kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sesuai dengan husnudzon dia kepada Allah, tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu seseorang, dan ini perlu dicatat ya, perlu dipahami, kaitan dengan tawakal, kaitan dengan husnudzon, ini beriringan dengan amal soleh, perlu diketahui. Beriringan dengan amal soleh. Ya, sebagaimana seorang karyawan itu berprasangka baik dan berprasangka baik kepada atasannya ketika dia menjalankan tugas-tugasnya, ya kan? Baru berprasangka baik dia. Insyaallah nanti gajinya akhir bulan terpenuhi. Tahun depan naik pangkat. Betul. Husnudzon kan kepada atasnya kapan? Ketika tugas-tugas dia sempurnakan. Maka keliru orang kalau dia itu perbuatannya buruk, kemudian yang penting prasangka baik. Keliru, salah. Bertabrakan, gak mungkin. Sama dengan orang yang bermaksiat dan tenggelam dalam maksiatnya, lalu dia mengatakan yang penting prasangka saya baik kepada Allah. Ya, saya yakin Allah Ta'ala akan mengampuni dosa saya. Nggak mungkin. Itu dia itu orang yang tertipu. Dia termasuk orang yang tertipu. Adapun husnudzon, adapun tawakal, itu bagi orang-orang yang beramal baik, orang-orang yang bersungguh dalam melakukan sebab, baru tawakal, baru dia husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang beramal soleh, berlomba-lomba dalam amal soleh, kemudian muncul husnudzon, prasangka baik, Allah Taala akan menerima pada saya, Allah Taala akan merahmati saya, Allah Taala akan meridhoi saya. Ini betul.
Ini betul yang seperti ini. Jadi husnudzon itu yang benar, yang beriringan dengan amal soleh. Tapi kalau sebaliknya, maka kita bilang Anda tertipu. Anda tertipu, itu orang-orang yang tertipu. Banyak orang yang seperti ini. Ini orang-orang yang hanya mengandalkan rahmat. Dia mengatakan kalau biarkan buat dosa. Kita punya Rob yang Maha Pengampun. Dia lupa bahwasanya Robnya juga adabnya pedih, ya kan? Dia lupa bahwasanya adabnya Allah juga pedih, gitu kan? Itu pengampun bagi orang yang mau bertobat. Bagi yang mau berhenti, terbuka lebar-lebar tobatnya. Tapi kalau bagi orang yang terus berdosa, terus tenggelam dalam dosanya, ingat ada pedih. Ingat ada pedih. Seperti itu. Jadi harus sesuai. Begitu juga makna tawakal. Biasanya kalau orang itu kalau sudah bilang tawakal, umumnya kaitan sama rizki. Rizki sudah. Yang penting tawakal kepada Allah di rumah. Ya enggak ada. Enggak ada. Tawakal ini orang yang berusaha. War rumah. Ya. Kerja. Berusaha terus memperdalami bidangnya. Apa yang bisa dia lakukan? Belajar lagi. Coba lagi. Baru dia tawakal hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah taala akan memberikan sesuai dengan husnudzon dia. Belum gagal, coba lagi, usaha lagi, mungkin yang kedua ini setelah ini. Terus seperti itu husnudzon yang benar. Tapi kalau hanya di rumah wala salam wala kala wala enggak ada seperti itu. Makanya Allah taala perintahkan i'malu, ya kan? Bekerjalah. Yaitu lakukanlah sebab-sebab, berusahalah. Makanya beliau mengatakan di sini, wa'lam anna tawakkul anwa'. Ketahuilah bahwasanya tawakul itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama, at-tawakkul 'ala Allah Ta'ala wa huwa min tamamil iman wa alamati sidqi. Yang pertama tawakal yang merupakan kesempurnaan iman dan tanda dari kejujuran imannya jujur. Wa huwa wajib dan ini wajib. Tidak sempurna iman kecuali dengan tawakal yang seperti ini. Namanya seorang mukmin yang beriman kepada Allah termasuk iman bahwa semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Ya, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Maka jenis ini wajib. Yang kedua tawakkul sir, kata beliau, tawakkul yang rahasia. Bi an ya'tamid ala mayyit fi jalbi manfa'ah daf'i madharrah fa hada syirkun akbar. Yaitu seseorang yang bersandar kepada mayit, kepada orang yang sudah mati untuk mendapatkan manfaat atau untuk mencegah dari suatu mudarat, maka ini syirik besar seperti ini. Syirik besar, tidak boleh. Wa tawakkul 'ala al-ghair fi ma yatasarraf fihi al-ghair ma'a syu'ur bi ulwi martabatihi wa inhitati martabati mutawakkal anhu. Nah, ini yang ketiga. Tawakal kepada orang lain. Tawakal kepada orang lain terhadap apa yang dia lakukan. Di mana bersama dengan perasaan karena orang ini kedudukannya tinggi. Ya, kedudukannya tinggi. Jadi ada seorang punya masalah misalkan, kemudian minta tolong ke seorang yang minta syafaat istilahnya. Lalu dia tawakalnya kepada orang ini, gitu kan? Tawakalnya kepada orang ini. Kata beliau di sini, mislu an ya'tamid alaihi fi husulil ma'ash. Seperti seorang yang bersandar kepada orang lain untuk mendapatkan ma'isyahnya, nafkahnya dan yang lainnya. Kata beliau, fahada nau'un minasyirkil asghar. Ini masuk jenis syirik kecil. Ini masuk jenis syirik kecil. Liquwati ta'alluqul qalbi bil i'timad alaihi.
Karena ketergantungan hati kepada dia dan bersandarnya hati kepada dia. Kok bukan syirik besar, Ustaz? Ya, bukan syirik besar. Karena umumnya seorang mukmin yang seperti ini itu tidak pernah meyakini bahwasanya orang ini yang memberikan rezeki, tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi ketika itu dia sudah berlebihan. Ya, sudah berlebihan. Sehingga dia seolah-olah usahanya dia kalau sudah dipegang ini pasti berhasil. Kalau seperti itu, ini yang pegang sudah aman sudah. Kalau dia yang ngurusi, selesai urusan kita. Seolah-olah dia menafikan Allah. Tapi secara umum, ya, secara dasar tidak mungkin dia benar-benar menafikan Allah, tidak mungkin. Kalau dia selama dia orang mukmin, pasti dia mengimani rezeki. Tapi kadang-kadang ada kegulu, berlebihan kepada orang ini. Maka dia masuk syirik tapi syirik kecil. Karena ini bisa karena hal ini termasuk sebab, ya, sebab yang dapat mendorong kepada syirik besar nantinya. Sesuatu perbuatan yang dapat menggelincirkan kepada syirik besar itu adalah syirik kecil. Di antara kaidahnya mengatakan itu. Baik. Yang berikutnya yang keempat, at-tawakkul 'alal ghair fima yatasarraf fihil mutawakkil bihaitsu yunibu ghairahu fi amrin tajusu fihi niyabah. Yang keempat nih, yaitu bersandar kepada orang lain dalam hal-hal yang dikuasai oleh orang tersebut, di mana dia memasrahkan perkara-perkara yang boleh dipasrahkan, diwakilkan. Ini mewakilkan. Maka ini tidak boleh. Maka yang ini seperti ini boleh. Ini lebih kepada mewakilkan. Ini lebih kepada mewakilkan. Ya, jadi seperti misalkan seorang kerjasama, mudharabah. Saya punya teman B, si B ini ahli di bidang tanam kentang misalkan. Ya, saya punya modal. Kemudian saya invest, ya kan, maksud. Nah, ini namanya mewakilkannya. Atau saya punya urusan tertentu, karena saya tidak bisa mengerjakan sendiri, saya minta tolong kepada teman saya untuk mengurusinya. Yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena di situ tidak ada sama sekali ta'alluqul qalb, ketergantungan hati saya kepada dia. Saya hanya minta tolong kepada dia menjadi wakil saya. Maka yang seperti ini boleh. Dan tidak ada unsur ta'alluqul qalb di sini. Meskipun urusan saya berikan kepada dia. Karena hakikat dari tawakkul yang merupakan ibadah itu adanya ta'alluq hati, ketergantungan hati kepada muwakkal tadi, kepada muwakkalnya. Oleh karena itu, tawakkul yang ibadah kepada Allah yaitu tawakkul bergantungnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengagungan, termasuk dalam hal untuk mendapatkan manfaat atau untuk tercegah dari mudarat. Allah taala bisawab. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.